Halo people Rebaners, how are you? Bagaimana? Masih menumpang ngopi tetangga kah? Sama dong kalau begitu. Oke, cerita ini berjudul Sholat Malam. Seseorang laki-laki yang sedang melakukan sholat malam dan mendapatkan gangguan dari mereka-mereka yang tak terlihat. Tanpa basa-basi lagi, siapkan jagung goreng, letakkan posisi bantal yang tepat, kencangkan celana dalam, cari headset, dan langsung saja saksikan. Halo, perkenalkan nama saya Rifki. Saya tinggal di salah satu kota besar di daerah Lampung. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2013. Saat itu saya sedang kelas 3 SMA dan ingin sebentar lagi akan melakukan UN atau ujian nasional. Saya sangat takut kalau nantinya saya tidak lulus. Makanya waktu itu saya sering melamun, dan tiba-tiba ketika saya sedang melamun, ayah saya pun mendekati saya dan menanyakan kenapa saya melamun. Saya pun menjelaskan dan menerangkannya. Lalu ayah saya pun memberikan solusi yang cukup baik menurut saya untuk sholat malam supaya minta perlindungan dan lulus dengan nilai yang cukup baik waktu itu. Akhirnya saya pun mengiyakannya. Saya pun akan melakukan sholat malam. Oh iya, for your info, saya ini adalah anak yang pendiam ya, dan tidak suka keluar rumah. Ya bisa dibilang kurang pergaulan sih waktu saya masih SMA. Oke, singkat cerita, malam itu adalah malam pertama untuk saya melakukan sholat malam. Saya bangun pukul 2 dini hari. Lalu dengan malas, saya pun berjalan ke kamar mandi menuju kamar mandi untuk sekedar cuci muka dan wudhu. Dari arah kamar saya menuju kamar mandi ini harus melewati ruang tengah, sedikit lorong, dan menuju dapur. Dan ketika saya sedang wudhu, sayup-sayup di telinga saya mendengar seperti ada suara seorang wanita yang sedang tertawa dari arah belakang rumah. Saya awalnya tidak terlalu menghiraukan, tapi lama-kelamaan suara itu semakin keras dan semakin jelas. Saya pun langsung cepat-cepat menyelesaikan wudhu saya dan langsung menuju ke kamar untuk sholat. Saya sholat dalam keadaan was-was dan tidak tenang karena malam itu suasananya cukup aneh dan tidak mendukung untuk sholat. Saya sendiri tidak tahu kenapa, padahal saya tinggal di rumah ini sudah lama sekali, dari saya lahir mungkin. Singkat cerita, ini adalah sholat malamku hari kedua. Di hari kedua itu aku bangun lebih awal, jam 1:30 pagi. Ya entah kenapa ya saya bangun lebih awal, tapi ya saya hanya bersyukur saja. Seperti biasa, saya bangun dengan malas, dan ketika saya membuka pintu kamar saya untuk menuju ruang tengah, saya melihat sosok wanita berambut panjang bergaun putih dari ruang tengah menuju lorong ke arah dapur. Seketika saya langsung merinding, bulu kuduk saya berdiri dan hawa menjadi tidak enak. Lalu saya berusaha menenangkan diri dan menganggap itu tidak apa-apa, bukanlah apa-apa, hanyalah imajinasi saja. Lalu saya wudhu dengan cepat dan langsung menuju ke kamar tanpa menghiraukan apapun yang ada di sana. Sesampainya saya di kamar, saya langsung mengenakan sarung, peci, dan menggelar sajadah untuk alas saya nanti sholat. Ketika saya sholat, takbiratul ihram
Yang pertama itu Allahu Akbar, lalu saya membaca Al-Fatihah. Di tengah-tengah saya membaca Al-Fatihah di dalam hati, seperti ada tangan yang menepuk pundak saya, seperti orang yang ingin mengajak sholat jamaah. Tangan itu dingin, dan seketika badan saya pun merasa kaku dan tidak bisa bergerak. Keringat dingin saya pun mulai muncul dengan keadaan itu. Aku tidak tahu ini tangan siapa, karena waktu itu saya sholat malam sendirian di dalam kamar, jadi tidak ada siapa-siapa di sana kecuali saya. Tapi siapa tangan yang menepuk pundak saya waktu itu? Saya hanya bisa diam dan kaku, tubuh saya tidak bisa bergerak. Lalu beberapa menit kemudian, mungkin sekitar 2 atau 3 menit, ada suara dekat sekali dengan telinga saya. Suara itu pelan, melengking tapi menakutkan. Di saat itulah badanku mulai gemetar dan aku ingin sekali pingsan saat itu. Tapi badanku tidak bisa bergerak dan tidak bisa buat apa-apa. Lalu ketika aku bisa menggerakkan kakiku, aku langsung keluar kamar dan masuk ke kamar orang tuaku. Tanpa pikir panjang aku masuk ke sana dan tidur bersama orang tuaku. Aku tidur bersama orang tuaku malam itu, dan keesokan paginya aku menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada ayahku. Dan ayahku hanya mengatakan seperti ini, itu baru gangguan dari yang perempuan, belum dari yang laki-laki. Tamat. Oke. Cerita ini sangat menyeramkan sekali sih rasanya. Sholat malam, bayangin ya, kalian lagi sholat malam sendirian di dalam kamar ini, tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundak Anda. Rasanya itu sensasinya itu dapat banget, feelnya, rasa takutnya. Saya juga nggak tahu saya harus gimana kalau saya mengalami hal seperti itu. Aduh, sangat mengerikan sih ya. Bagi kalian semua yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor, kalian, saudara, tetangga, teman, orang tua, kakek, nenek, siapapun, jika mempunyai cerita pengalaman horor seperti ini, kalian bisa menceritakannya dan mengirimkan lewat DM Instagram atau langsung ke email saya, nggak apa-apa. Nanti akan saya langsung bacakan, oke? Terima kasih karena sudah menyaksikan suara saya yang cukup sumbang namun keren. Enggak sih, sumbang jelek ya. Oke, terima kasih. Salam Pedukunan Indonesia.